Intine pitakone piye? Kula niku pun salat kok pakai bajingan ngono to. Apa? BGN. Malah BGN. Apa kuwi? Apa ini? Badan Gus-Gus Nasional. Pak, hal baik itu lakukan saja sebagai sebuah kebaikan. Jangan nunggu kemudian sampean apa begitu. Ya kecuali kemudian Arab mau. Yang penting guru ini jelas lah, ya. Artinya bacaan sampean itu bisa dipastikan bahwa bacaan sampean itu sudah benar, begitu saja sudah cukup itu. Sudah cukup karena hanya untuk mencari pahalanya istiqomah dan tilawah. Yang penting itu tadi, pastikan apa yang sampean baca itu sudah baik dan cukup benar pun lah. Ijazah ammah itu kan langsung kau perintahi kanjeng Nabi bahwa puasa paling baik adalah Siyamu Dawud alaihi salatu wassalam. Sedina poso sedina ora. Aja kaya cacah sedina poso setahun ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husain Hadafi dari Kediri, Gampeng Rejo. Ngapunten Gus, badhe tangklet. Syarat sah salat kan harus suci badan, pakaian maupun tempat. Semisal amit-amit ada luka yang belum sembuh dan ada darahnya, itu tetap dianjurkan sholat dihormati waktu terus nanti dikodok. Apa sholatnya kan apa? Sholatnya ada luka yang berdarah, darahnya itu mancur terus gitu Gus. Terus sholatnya itu dilakukan semampunya atau dihormati nanti diganti kodok gitu. Iku ashabil jababirah. Ashabil jababirah maksudmu? Atau bagaimana? Atau luka yang terbuka kemudian kayak wasir terus luka habis operasi. Lah itu kan maafun anhu lah apa bahas itu. Nah, itu memang dari sononya sudah dimaafkan itu sama Tuhan kita semua itu. Berarti tetap dilakukan semampunya ya? Iyalah Pak. Enggak kondisinya itu kan memang posisi memang udzur Pak, paham Pak? Posisinya posisi udzur, maka dia punya hukum sendiri. Maka apa yang ia bawa itu tidak masuk kategori sebagaimana orang normal, begitu. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo. Monggo Bapak baju batik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Semaji saking Ujang Kedungwaru Tulungagung Gus. Mau tanya singkat aja. Ada penggalan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya Gus, kriteria sholat yang bagaimana yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Dan seberapa besar peran sholat dalam kehidupan kita sehari-hari? Matur suwun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intine pitakone apa intine pitakone? Intine pitakone piye? Kula niku pun salat kok pakai bajingan ngono to. Kita ini sudah sholat tapi kok ikut wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqimis sholah wa aqimis sholah wa aqimis sholah.
piye salat sing nyebabi awake dhewe gak dadi wong elek. Ndi to Mas takoki gak. Oh iku to. Nggih, Pak. Piye salat sing nyebabi awake dhewe punya kemampuan untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Wajhu kauni shalah yanha 'anil fahsya'i wal munkar annal abda al mukim laha al mutammim li arkaniha wa syurutiha wa khusyu'iha yastaniru qalbuhu wa yatatahhar, bahwa orang yang benar-benar salat, orang yang benar-benar menunaikan salat sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga bahkan menyempurnakan semua rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, bahkan sunnah-sunnahnya, kemudian menjaga kekhusyuannya, yastaniru qalbuhu wa yatatahhar, maka pelan-pelan hatinya ini akan tercerahkan. Dia akan punya satu nur yang keluar dari hatinya ini. Wa tataqawwa rahbatuhu fil khair. Dan nur ini kemudian membawa musolli, membawa orang yang salat dengan salat model kayak gitu itu, yang benar-benar menyempurnakan rukun, syarat, sunan, khusyuk, adabe maksudnya. Tataqawwa rahbatuhu fil khair. Dari istinar, dari padangi ati bibarokati sholah, kemudian menjadi kuat keinginannya untuk berbuat baik. Jadi dia tidak hanya sekedar fi'lus sholah, tidak hanya sekedar ngadeg nglakoni sholah, enggak, tapi uang sing memang pancen berusaha habis-habisan untuk memenuhi semua syarat-syarat dan rukun daripada sholat itu. Itulah yang kemudian ada nur dalam hatinya yang terus mengajak dia untuk melakukan hal-hal yang positif. Ya kira-kira sebagaimana kemarin lah, sebagaimana sebetulnya beberapa waktu yang lalu sempat kita jelaskan bahwa jagani rukun niku wis masyaallah niku, apa maneh jagani kesunahan-kesunahan sing sempurna. Mantun niku ketambahan jagani adabe niku. Jenengan enggak usah khawatir. Kayaknya saya berat itu, enggak bisa saya. Enggak apa-apa sudah. Sholat dulu aja. Saya yakin dengan kita fi'lu sholat tetap pelan-pelan nur itu walaupun mungkin tidak seterang orang-orang, pelan-pelan nur kita akan keluar nanti. Nah kalau nur itu keluar, pelan-pelan kita juga akan melakukan iqamatis sholat. Artinya gini, kita jangan nunggu baik untuk kemudian, jangan nunggu sempurna. Ini kan biasalah Pak, misalnya kayak zaman bikin bangunan, zaman kan nggak perlu langsung 6 lantai kan nggak perlu. Ya tetap diawali dari 1 lantai. Nanti kalau memang ada kesempatannya, sama ada semangatnya, ada kemudahannya, jadi 2 lantai, jadi 3 lantai, kan begitu. Oh ten Pak, kira-kira Pak, apa toh? Semua takut dia ngono-ngono ya Pak? Oh malah mau jempol, waduh, iya oke. Wah ini hubungannya terserah, apa mau jempol aku ora urus be aku nggak urus. Sementing iya ngono kuwi. Semua takone kuwi apa duduk, aku diku duduk kuwi sing ngomong nih. Oke. Nggih. Lintunipun ingkang menawi di halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahidin, asal saya dari Riau. Saya ingin bertanya Gus, ini kan biasanya banyak amalan-amalan itu yang katanya seperti hanya ini tadi, jamaah subuh, sholat 2 rakaat atau wiridan sampai tulul fajr, itu amalannya sama seperti haji seperti itu. Terus ada juga yang bilang kayak sholat 2 rakaat sebelum subuh itu amalan ganjarannya sama seperti lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah ini samanya itu dari segi apanya? Karena saya pernah ada kejadian yang saya alami sendiri ketika saya pernah diajak khataman seperti itu, ada majelis khataman, dan ternyata ketika saya masuk itu cuman baca surah Al-Ikhlas 9 kali.
Terus ketika sudah membaca surah Al-Ikhlas, pemimpinnya bilang, kita udah hataman sebanyak 3 kali. Karena kita sudah baca 9 kali. Terus didalili, karena baca surah Al-Ikhlas 3 kali itu sudah sama seperti menghatamkan Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita mau hataman, baca surah Al-Ikhlas saja, nggak usah dibaca semuanya. Itu bagaimana cara menghadapi paham seperti itu, Gus? Nggih, matur suwun. Nyapa mau menghadapi, ngaku pengen mlebu malah malah. Saiki boleh kowe ilang lho. Iki lho. Wis temu kan. Kene cek goleki kowe malah. Nyapa mau hadapi barang. Kenapa harus kita hadapi? Kenapa kita enggak bergabung? Wong itu loh ada hadisnya. Tapi kan kita tetap mengacu kepada magana aksara fi'lan kana aksara ajro. Magana aksara fi'la kana aksara ajro. Semakin banyak amal yang kita lakukan, potensi pahala semakin banyak. Bahwa isi daripada pahala itu ya duduk ranah kita. Makanya saya tadi ngomong khasiat-khasiat itu semuanya tidak penting. Ketika Sayyidina Ali didhawuhi Kanjeng Nabi untuk baca surat Ikhlas ping 3, kemudian dianggap momentumnya Pak, situasinya mergo wis arep budal. Lha riyen Kanjeng Nabi kula kak hataman riyen yo. Maka Kanjeng Nabi cari solusi itu. Tapi terus anggitmu wong hataman mulai Al-Fatihah sampai Anas gak ngliwati Al-Ikhlas. Kemudian kamu bandingkan. Gak temu, Pak. Nggak logis itu. Bahwa misalnya ngeten loh, misalnya gini. Misalnya kayak guru-guru kita mengatakan ngeten. Ada beberapa senior-senior ma'had, senior-senior pondok itu biasanya ada yang diijazahi dalailul khairat. Pernah dengar sampean? Dalailul khairat itu kan sifatnya yaumiyah, setiap hari. Lah setiap hari itu kan ya berat. Kemudian para masyayikh dawuh, kalau memang situasinya sangat-sangat mendesak dan kayaknya kamu tidak mungkin melakukan di hari itu, tolong jangan tinggalkan asma'un nabi. Sudah cukup itu untuk menggantikan wirid yaum yang kamu tinggalkan, wirid hari yang kamu tinggalkan. Lah terus sesuai, lek ngono aku gak usah maca, cukup asma'un nabi tok. Enggak bisa, Saudara. Situasinya ndak sama. Saya kata koi, ono wong sugih mblegeduk, kuat membayar haji sengregane 500 juta, bahkan 1 miliar, bahkan lebih daripada itu. Dia ndak pengen daftar sama sekali. Ngeman duite, kemudian dia hanya melakukan wirid ba'da subahi. Cukup nggak menurut kamu untuk menggugurkan kewajiban hajinya? Ndak bisa, Saudara. Ndak logis itu. Logis itu penting, apalagi logistik. BGN. Apa? BGN. Malah BGN. Apa ini? Apa ini? Badan Gizi Nasional. Badan Gus-Gus Nasional. Hah? Begitu, Pak. Jadi apapun ya itu. Apa kayak maka na aksara fi'lan itu tetap kana aksara. Bahwa apapun yang dijanjikan oleh Rasulullah sudahlah. Yang tahu itu ya Allah mbak Kanjeng Nabi. Nah, dia kayak ngelakoni. Kita itu pahala yang paling bisa kita harapkan adalah mutabaati Rasul. Satu-satunya yang paling bisa kita andalkan di hadapan Allah itu adalah keikutan kita akan anjuran Rasulullah, bukan apa yang dijanjikan. Ini kalau ngomongkan seorang anak buah sejati loh ya. Umat sejati itu kan yang paling penting kan kuwi. Duduk masalah iki engko lek lakoni iki kasiate, aku harus ngomong ket mau golek kasiat, bakul jamu utawa apotik. Gitu. Aku gak patek tertarik memang karena sudah, masanya kita perintah misalnya. Aku pengen santri-santri kabeh ba'da kulli maktubah baca istighfar sekian, baca hamdalah sekian, baca niki napa nih kasiatin. Ndak perlu. Iki podo kambek ngene, iki podo kambek. Misalnya kayak tadi dikatakan, kalau kita sholat asar fil jamaah, ya tak? Kalau kita sholat asar fi jamaatin, kemudian kita duduk zikir
hatta tahruba asyamsu, ya iku koyok kayak tagi apa mau? Kayak tagi insanin min waladi Ismail. Kayak kita memerdekakan budak dari keturunan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Loh, ono uang dilalah rezeki diparingi super cukup kala itu ketika perbudakan masih ada misalnya. Kemudian dia membebaskan banyak orang kayak Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, akeh iku. Kayak bahkan Nabi dewi. Terus Sayyidina Abu Bakar mau bisi Sayyidina Umar. Gak usah mau bebas nih, jangan udah dibudak gue. Sementing aku berasar wiridan. Gak sama saudara. Gak sama. Begitu kira-kira. Wis ngono Pak Riau. Lah kalau momentumnya misalnya kayak hataman, iyalah Pak, misalnya hataman, misalnya kayak makanya aku ngomong, aku pengen lebu. Artinya cocok-cocok aja. Lewang haflah loh Pak. Haflah, pas haflah, mau waca mulai awal Fatihah sampai An-Nas kan yo. Piye yo? Pas haflah loh Pak, diwaca ping 9 yo alhamdulillah. Nah, kita masuk itu. Masuk itu kelompok itu, gitu kelompok kita itu. Tapi kalau kemudian 9 kali bacaan Al-Ikhlas yakumu atau tagumu maqama qiraatil Fatihah min awal ila akhir fil ajri yo berat no Pak. Kaidah kita nggak masuk kayak gitu itu. Begitu kira-kira. Lah iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten ini menyela sedikit nggih. Yang pertama saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Gus Kautsar karena dari beliau ini saya bisa tahu ngaji. Jadi dari konten, ya itu salah jenengan kadang uangnya panjang sial itu ada. Dari konten-konten itu saya bisa ngaji. Sebelumnya mohon maaf saya perkenalan dulu, saya Ari. Saya jauh-jauh dari Semarang, lumayan jauh Gus. Oh iya jauh itu. Jadi apa yang saya lihat di konten-konten itu akhirnya saya lakukan. Bahkan yang tadi sunah-sunah itu alhamdulillah 1-2 tahun bisa istiqomah. Bahkan apa ya, konten yang tentang Al-Quran itu wes rasa aneh-aneh kowe. Itu ada kata seperti itu, mocon Al-Quran gitu. Itu alhamdulillah 1-2 tahun bisa 1 juz 2 juz tiap hari. Cuman saya di kampung itu banyak orang yang mencibir gini Gus. Hal-hal yang mbok lakukan kuwi kudune mbok ijazahno. Saya bingung, aku ki yo pikirku melakukan yang baik-baik dan ada kiainya. Cuman kiai ini kiai bagi saya kiai online nggih. Nah, karena saya Semarang, ngapunten ini nggih Gus, ngapunten karena saya Semarang gitu. Tapi itu jadi motivator saya untuk lebih bisa ibadah saya bisa saya tingkatkan seperti itu. Intinya pada malam hari ini saya ingin menanyakan apakah itu benar harus diijazahkan, dan kalau memang itu benar tolong malam ini saya diijazahi biar saya tambah mantep begitu. Ngapunten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal-hal yang terkait dengan aurat wal azkar itu memang butuh ijazah. Memang ada. Tapi kalau bersifat kitab suci kayak Al-Quran, itu yang penting sampai niku ono gurune. Artinya sebetulnya kan kayak kita itu nggak serta-merta tahu-tahu bisa baca Al-Quran. Kita itu dulu punya guru madrasah, guru ibtidak dan lain sebagainya. Itu guru-guru sampeyan. Itu cukup pol. Itu cukup pol. Ini bukan sesuatu yang apa. Quran itu memang tadi saya katakan afdhalu ibadati umat itu tilawatul Quran. Ketika sampean bisa istiqomah di situ, semoga-moga istiqomahmu barokah kanggo kanca-kanca kabeh iki. Lho tenan, enggak apa-apa sudahlah Pak. Hal baik itu lakukan saja sebagai sebuah kebaikan. Jangan nunggu kemudian sampean apa begitu. Ya kecuali kemudian Arab mau
Yang penting gurunya jelas lah, ya. Artinya bacaan sampean itu bisa dipastikan bahwa bacaan sampean itu sudah benar, begitu saja sudah cukup itu. Sudah cukup karena hanya untuk mencari pahalanya istiqomah dan tilawah. Yang penting itu tadi, pastikan apa yang sampean baca itu sudah baik dan cukup benar pun lah. Kalau mau sangat istimewa ya butuh guru maneh. Syukur-syukur kalau kemudian sampai nemu guru Quran yang benar-benar guru Quran kemudian ngijazai qiraah-qiraah tertentu. Tapi gak perlu lah sampean iso istiqomah kuwi tok wis luar biasa, wis luar biasa. Semoga-moga terus istiqomah. Oten. Memang beda dengan beberapa aurat. Kalau aurat itu memang misalnya kayak Ahzab, misalnya kayak apa itu memang ada beberapa yang misalnya kayak tadi saya cerita misalnya kayak Dalailul Khairat dan sebagainya itu memang butuh apa namanya? Butuh ijazah, itu normal saja. Oten. Dalam puasa apa? Lagi kan koyo tilawatul Quran perintah agama Pak, kan beda kambe sifatnya koyo nawafil yang lain, tambahan yang lain. Maksudnya puasa sunnah. Ya puasa sunnah kan kalau memang itu yang perintahkan Nabi, ngapain kita nunggu orang lain? Misalnya koyo poso apa misalnya kayak Asyura misalnya begitu. Ya memang perintahkan Nabi. Ya, sehari puasa sehari enggak. Ya bagus itu kan Nabi juga perintah. Ya sudah itu kan berarti ijazah langsung ke pusat. Ijazah ammah itu kan langsung ke perintah kanjeng Nabi bahwa puasa paling baik adalah siyamu Daud alaihi salatu wassalam. Sedina puasa sedina ora. Ojo kaya caca sedina puasa setahun ora. Ya aku supaya awakmu tok sing apik liyane bajingan kabeh. Ya. Nah, ya memang gitu. Artinya kalau itu yang perintahkan Nabi kayak tadi itu. Misalnya kanjeng Nabi perintah, kamu itu perbanyak sedekah. Jangan nunggu kaya untuk sedekah. Jangan ngirit-ngirit. Itu kan perintah umum kanjeng Nabi. Oh nyapa tuh gak tahu sedekah. Aku golek guru sing ijazahi. Ngapain? Kebaikan kok menunggu ijazah. Lah kecuali kebaikan-kebaikan itu memang bersifat hal-hal yang khusus, Pak. Hal-hal yang khusus yang memang ada al-khawas, misalnya ciri khas tertentu apa begitu. Misalnya kayak sampean saya wiridan memang saya paling tenang di hati wiridan yang diambil yang digubah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oke. Berarti kamu kudu golek guru Qadiriyah. Waduh gak kuat aku. Ngantuk mesti turu aku. Berarti sampean tambahi, sampean kudu golek guru Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah ben rada banter suarane. Mergo nek Qadiriyah tok kene suarane blas, ya naum. An-naum kal maut utawa naum yuqaribu al maut meh mati ngene dadi Lukas mesti ya ngono. Iyalah. Oh ternyata saya ini kok nyamannya dengan wirid-wirid gubahan Syekh Abil Hasan Asyadili. Ya kamu cari ke Syadiliyah. Saya kok nyaman dengan wiridan-wiridan At-Tijani, kamu cari karena itu khusus itu khusus. Begitu Bapak. Ngono Pak Semarang. Ya oke.